Halo semua, pernah nggak sih kamu ngerasa hidup ini butuh semacam remote control? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bahas soal itu, disiplin positif. Tapi, buang jauh-jauh bayangan soal aturan kaku atau hukuman ya. Ini semua tentang gimana caranya kamu bisa jadi pilot buat hidupmu sendiri. Dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Oke, coba kita jujur-jujuran. Pernah kan ngelihat daftar tugas yang panjangnya udah ngalahin strok belanja bulanan? Jadwal belajar jadi berantakan, dan waktu rasanya lari lebih cepat dari kita. Hasilnya, bukannya jadi produktif, malah berakhir stres dan ngerasa bersalah pas malam-malam. Rasanya familiar banget ya kan? Niatnya sih cuma mau scroll media sosial 5 menit, tahu-tahu udah pagi lagi. Atau mungkin keasyikan mabar sampai lupa kalau besok ada PR. Dan tentu saja mantra sakti kita semua. Ah, nanti aja deh. Tiba-tiba deadline udah di depan mata. Kalau kamu lagi ngangguk-ngangguk sekarang, tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, sering banget masalahnya itu ada di satu kata ini, disiplin. Dengar kata itu aja yang kebayang mungkin hukuman, aturan yang ngekang, atau sesuatu yang nggak enak. Tapi, gimana kalau disiplin itu sebetulnya bukan rantai yang ngikat kamu, tapi justru kunci buat kebebasanmu? Yuk kita bongkar bareng-bareng cara pandang lama ini. Coba deh lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada disiplin yang rasanya kayak beban, penuh rasa takut dan paksaan. Tapi di sisi lain, ada yang namanya disiplin positif. Ini bukan tentang apa yang orang lain lakukan ke kita, tapi soal pilihan sadar yang kita buat untuk diri kita sendiri. Intinya, ini soal megang kendali, bukan dikendalikan. Jadi, intinya tuh begini, disiplin positif itu adalah kemampuan buat pegang kendali, buat nepati janji ke diri sendiri, dan konsisten ngejar tujuan. Kata kuncinya ada dua, sadar dan bertanggung jawab. Kamu belajar bukan karena takut dihukum, tapi karena kamu tahu ini penting buat masa depanmu. Kamu pilotnya, kamulah yang nentuin arahnya. Oke, teori-teorinya cukup. Sekarang, saatnya kita buka kotak peralatan disiplinmu. Isinya adalah beberapa alat praktis yang bisa langsung kamu pakai mulai hari ini juga. Dan ini aturan mainnya yang paling penting, lupain soal perubahan drastis dalam semalam. Itu resep jitu buat gagal. Kunci yang sesungguhnya adalah kemenangan-kemenangan kecil yang kamu kumpulin setiap hari secara konsisten. Semuanya dimulai dari satu langkah yang super kecil. Contohnya, beresin tempat tidur setiap pagi buat ngebangun momentum. Dari situ, coba deh bikin jadwal yang masuk akal. Ingat ya, jangan siksa diri sendiri. Pas waktunya fokus, jauhin dulu gangguan terbesar kita semua. Ya, ponselmu itu. Dan terakhir, siapin medan perangmu. Meja yang rapi itu bikin pikiran juga jadi jernih loh. Nah, ini nih, alat super ampuh buat kamu yang sering bingung mau mulai dari mana. Matriks prioritas. Simple banget kok. Kalau sesuatu itu penting dan mendesak, kayak PR buat besok, ya udah, lakukan sekarang juga. Nggak ada tawar-menawar. Kalau penting tapi nggak mendesak, misalnya belajar buat ujian minggu depan, itu harus kamu jadwalkan. Notif grup chat yang nggak penting, pertimbangkan nanti aja. Scroll medsos tanpa tujuan, hindari. Jelas kan? Pernah nggak sih ngerasa otak kamu udah ngeheng padahal baru belajar 15 menit? Ada satu trik simple tapi wow, ampuh banget buat ngelawan itu. Namanya teknik Pomodoro. Prinsipnya sederhana banget. Setel aja timer selama 25 menit. Selama waktu itu berjalan, kamu fokus total ke satu tugas. Nggak ada notif, nggak ada scroll-scroll, nggak ada gangguan apapun. Nah pas alarmnya bunyi, stop. Kasih hadiah buat dirimu, istirahat singkat selama 5 menit. Boleh stretching, minum, atau lihat keluar jendela. Siklus kerja istirahat inilah yang bikin otak kamu tetap seger dan nggak gampang capek. Ulangi terus polanya. Selain itu, jangan lupa buat hargain usahamu sendiri dengan hadiah kecil. Proses ini juga bakal lebih gampang kalau ada teman yang bisa saling ngingetin. Dan dengerin ya, kamu pasti bakal ada gagalnya di satu waktu. Itu normal banget, itu bagian dari proses. Kuncinya bukan untuk nggak pernah jatuh, tapi untuk bangkit lagi besok dengan nginget lagi kenapa kamu memulai ini semua. Oke, kita udah bahas gimana caranya. Tapi, buat apa sih repot-repot begini? Kenapa ngebangun skill ini tuh bener-bener sepadan sama usahanya? Coba deh bayangin hasilnya. Hidup yang lebih teratur, nggak ada lagi tuh drama panik di menit-menit terakhir. Produktivitasmu naik, yang artinya prestasimu juga bakal ikut naik. Kamu bakal ngerasa lebih sehat, lebih ringan, dan yang paling penting, lebih bahagia karena stres berkurang drastis. Siapa sih yang nggak mau itu? Jadi pesannya cuma satu, jangan nunggu hari Senin, jangan nunggu tanggal 1, apalagi tahun baru. Momen terbaik buat ngambil alih kendali hidupmu itu, ya sekarang, dengan satu langkah kecil aja. Ingat ini baik-baik ya, disiplin positif itu persis kayak otot. Awalnya mungkin rasanya berat,
kaku. Tapi semakin sering kamu latih dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten, otot itu bakal jadi semakin kuat. Ini semua tentang proses, bukan tentang kesempurnaan. Seperti kata Jim Rohn, disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Jadi bayangin tujuanmu ada di seberang sana, dan sekarang kamu tahu jembatannya apa. Pertanyaannya bukan lagi bisa nggak ya, tapi batu bata pertama apa yang bakal kamu pasang buat jembatanmu hari ini?